Alhamdulillah. Alhamdulillahil amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman, Islam, kesehatan, dan tak lupa nikmat umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing menuju ke tempat yang insya Allah mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat beliau. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithal awamirillah, berusaha dan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin agar kita mampu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan terhadap kita. Dan takwa dalam arti wajtinab nawahihi sirran wa alaniyah, berusaha pula dan berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin agar kita mampu menjauhkan segala apa yang Allah larang terhadap kita. Tanpa upaya, tanpa usaha, tanpa kesungguhan, mustahil kita akan menjadi hamba Allah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema pada khutbah kali ini adalah menggapai hakikat kemerdekaan. Sudah 3,5 abad lamanya, 78 tahun bangsa Indonesia merdeka, terbebas dari segala penjajahan bangsa-bangsa lain, dan ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan didorong oleh keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia yang luhur, keinginan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tergores dalam hati dan pikiran masyarakat bangsa Indonesia, itulah Allah memberikan pertolongan yang amat sangat besar kepada bangsa kita, yakni bangsa Indonesia. Maka dengan ini menyatakan sebuah kemerdekaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ideologi landasan dasar
di dalam sebuah kemerdekaan tertuang di dalam Pancasila, itu adalah sila yang pertama dikatakan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa kemerdekaan yang bangsa Indonesia raih bukanlah sebuah hadiah, akan tetapi ini adalah berkat perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita, dengan senantiasa mentauhidkan kalimat la ilaha illallah, dengan ucapan takbir Allahu Akbar, maka bangsa kita dinyatakan merdeka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu sekarang bukan saatnya lagi kita berperang, mengangkat senjata. Saatnya hidup kita, era kita adalah mengisi sebuah kemerdekaan dengan kalimat la ilaha illallah. Sehingga hal ini sejalan dengan misi beliau Nabiullah Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini dengan membawa ajaran syariat Islam. Maka misi beliau adalah membebaskan penghambaan manusia kepada selain Allah menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang membebaskan penghambaan manusia dari makhluk Allah menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Diri ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan inilah hakikat dari sebuah kemerdekaan. Oleh karena itu kita semua dituntut sebagai hamba Allah yang beriman agar kita mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki, bukan kemerdekaan semu. Maka tentunya setiap individu punya kewajiban. Apa kewajiban yang pertama? Meluruskan akidah Islamiah kita, mentauhidkan akidah Islamiah kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung hidup kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita menyatakan qul huwallahu ahad, maka sikap kita harus kita barengi dengan kalimat Allahus Samad. Sehingga dalam kehidupan kita, sandaran kita, pertolongan kita, penghambaan kita, permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau itu yang kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki. Oleh karena itu, mana kontribusi kita? Setiap individu punya kewajiban untuk berkontribusi di dalam mengisi sebuah kemerdekaan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita luruskan akidah kita, keimanan kita. Karena tidak semua mereka hamba Allah yang menyatakan amantu billah diterima keimanannya, ketauhidannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir. Akan tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, Anda bukanlah orang yang beriman kepadaku. Anda bukanlah orang Islam. Kenapa? Karena hanya dalam ucapan belaka, tidak dibuktikan dengan sikap kepribadian kita.
untuk mengarungi sebuah kehidupan di muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar kita mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki, maka kita harus mempunyai sifat syaja'ah, keberanian, syaja'atul bil harbiyah dan syaja'atul bin nafsiyah. Bukan hanya berani di dalam membuat sebuah peraturan manakala kita menjadi seorang pemimpin, akan tapi kita harus berani mengimplementasikan sebuah aturan itu sendiri dengan baik dan benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebenaran. Jika di masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita ada hal-hal yang menyimpang di dalam ajaran Islam, maka kewajiban kita untuk senantiasa membimbing, mengarahkan dan seterusnya. Dan itu adalah sebuah bukti bahwa kita punya kontribusi terhadap sebuah kemerdekaan yang hakiki. Walaupun itu adalah istri kita, anak-anak kita, karena itu adalah sebagai tugas dan tanggung jawab kita. Manakala kita sebagai seorang pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin organisasi dan seterusnya, ataupun posisi kita sebagai individu masyarakat biasa, tetaplah kita punya tugas dan tanggung jawab untuk berkontribusi sehingga betul-betul kita mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki. Keberanian. Beliau Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, laisa syadid bisra'ah, innamas syadidu indal khatar. Tidaklah dikatakan orang yang berani, orang yang hebat, kecuali manakala dia mampu mengendalikan dirinya, mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang positif, kepada sesuatu yang baik, yang benar menurut syariat Islam. Jadi bukanlah orang yang menang, orang yang menjadi pejabat, mereka yang hebat, orang yang menjadi pemimpin, bukan. Tapi orang yang hebat, orang yang berani, itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil harbiyah. Begitupun bin nafsiyah, keberanian di dalam melaksanakan aturan-aturan Allah, ati Allah wa ati Rasul. Ini juga harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hamba-hamba Allah yang bisa berbicara, akan tapi sulit untuk mengimplementasikan di dalam kebaikan. Banyak orang yang mengatakan kebenaran, mengajak kebenaran, akan tapi sulit untuk senantiasa mengamalkan tentang kebenaran itu sendiri. Maka harus ada upaya dan usaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semua diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah untuk senantiasa mengabdi kepadanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ibadah berarti sesuatu yang positif, yang baik. Manakala kita mengerjakan segala sesuatu yang mungkar, yang tidak baik menurut syariah, maka tentu tidaklah dikatakan ibadah. Oleh karena itu segala aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, dapat bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga adalah mari kita tanamkan sebuah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas? Ibadah karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena orang tua, bukan karena pimpinan kita. Semua itu Allah tegaskan di dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tanamkan tiga hal. Yang pertama adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita luruskan. Yang kedua adalah kita harus memiliki sebuah keberanian untuk menegakkan syariah. Qulil haqqu walau kana murran. Ingat banyak pemimpin-pemimpin kita yang hanya bisa bicara
membuat aturan akan tapi tidak mampu untuk melaksanakan sebuah aturan itu sendiri. Kulil haq wala kana. Dan yang terakhir adalah semua itu harus kita dukung dengan sebuah keikhlasan. Tanpa keikhlasan maka kita tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 poin inilah yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan yang hakiki. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan mendorong motivasi untuk kita semua untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ali ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.